Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali bersama saya, Hamidah Suryani Lukman. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menganalisis variansi atau yang dikenal dengan sebutan ANAVA. Oke, baik. Analisis variansi. Pengujian analisis variansi ini dikembangkan oleh Sir Ronald A. Fisher pada tahun 1890 sampai 1962. Pengujian ini pertama kali diperkenalkan untuk menganalisis eksperimen di bidang pertanian. Nah, fungsi dari analisis variansi ini adalah untuk menguji secara serentak apakah K populasi lebih dari 2 biasanya mempunyai rata-rata yang sama dan biasanya lebih dari 2 populasi. Nah, tujuannya untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek. Efek di sini adalah perbedaan rata-rata ya, pengaruh dari perbedaan rata-rata, beberapa perlakuan atau beberapa faktor terhadap variabel terikatnya. Nah, disebut analisis variansi atau analysis of variance karena pada prosedur ini dilihat variasi-variasi yang muncul karena adanya beberapa perlakuan treatment untuk menyimpulkan ada atau tidaknya perbedaan pada K populasi tersebut. Jadi, analisis variansi ini digunakan untuk menguji secara serentak apakah terdapat perbedaan efek atau perbedaan rata-rata di antara K populasi dan K-nya biasanya lebih dari 2. Nah, contoh analisis varians biasanya dalam kasus-kasus yang seperti ini ya. Misalkan peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh atau memberikan efek yang berbeda antara waktu mengajarnya di pagi, siang, dan sore terhadap prestasi belajar. Nah, dari kalimat ini kita ketahui bahwa ada variabel bebas yang namanya waktu mengajar. Nah, variabel bebas ini bisa disebut juga sebagai faktor ya. Nah, waktu mengajarnya ini dibagi menjadi 3 tadi, pagi, siang, dan sore. Dan variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Ada satu variabel bebas, maka contoh uji analisis ini disebut uji ANAVA satu jalur atau one way ANOVA. Kenapa? Karena variabel bebasnya hanya terdiri dari 1. Dan variabel bebas ini terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 kategori. Nah, jika ada 2 variabel bebas, misalkan tadi waktu mengajarnya dibagi pagi, siang, sore. Kemudian kita juga bisa lihat dari variabel bebas yang kedua, misalnya ukuran kelas besar dan kelas kecil. Nah, maka analisis yang digunakan adalah ANAVA 2 jalur atau dikenal dengan two ways ANOVA. Nah, di sini ada persyaratan uji ANAVA. Yang pertama, dia harus si variabel bebasnya memiliki data berskala nominal. Seperti tadi, misalkan waktu mengajar. Nah, waktu mengajar ini kan misalkan dibagi menjadi 3 kelas. Ada yang kelas pagi, kelas siang, dan kelas sore. Berarti dia kelas pagi, misalkan kita simbolkan 1, kelas siang kita simbolkan 2, kelas malam atau kelas sore kita simbolkan 3. Nah, pasti 1, 2, 3 ini berskala nominal. Artinya skala yang digunakannya hanya untuk membedakan saja. Kemudian variabel terikatnya biasanya memiliki data berskala interval. Jadi tadi kan variabel terikatnya adalah prestasi belajar atau hasil belajar siswa. Nah, itu pasti berskala interval ya, dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 10. Nah, kemudian syarat uji ANAVA berikutnya, data yang diambil harus secara acak dari populasinya, ya. Kemudian masing-masing populasi itu harus saling independen. Jadi misalkan tadi yang di kelas siang dengan kelas pagi atau dengan kelas sore itu harus berbeda anggotanya. Sampelnya pun harus independen satu sama lain. Jadi tidak boleh ada satu orang siswa yang belajarnya berkali-kali, di pagi dia ikut, di siang dia ikut, di sorenya juga ikut. Nah, itu berarti tidak independen. Siswa yang belajar di pagi hari berbeda dengan siswa yang belajar di siang hari maupun berbeda dengan siswa yang belajar di sore hari. Nah, kemudian setiap populasi itu harus berdistribusi normal. Jadi nanti dicek uji normalitas datanya terlebih dahulu. Kemudian populasinya harus mempunyai varians yang homogen. Jadi di antara ketiga kelompok sampel itu dia harus bervarians homogen.
Nah, kenapa harus random? Randomisasi atau pemilihan secara acak ini dimaksudkan agar diperoleh sampel yang dapat mewakili populasinya, yaitu diambil secara random dari populasinya, begitu ya. Kemudian independensi, tadi kenapa harus independen? Agar data tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian, kenapa harus diuji normalitas? Dibutuhkan karena tujuannya membandingkan rata-rata sampel atau uji parametrik, sehingga uji normalitas perlu dilaksanakan sebelum menguji ANOVA. Kemudian uji homogenitas pun dibutuhkan karena yang digunakan adalah uji F. Uji ANOVA ini adalah perluasan dari uji F. Jadi ketika data tidak homogen, maka pengujian F ini tidak bisa dilakukan, sehingga syarat-syarat yang perlu itu tadi salah satunya adalah homogen di antara data-datanya. Nah, ini model data ANOVA satu jalur dengan sel sama. Pada ANOVA satu jalur dengan sel sama, ya, setiap data nilai atau simbolnya adalah XIJ, ini dimodelkan dalam bentuk XIJ. Jadi data itu sama dengan rata-ratanya, rata-rata di kelompoknya ditambah error. Seperti itu. Jadi XIJ atau setiap data atau setiap nilai di dalam data ANOVA ini bisa disimbolkan sebagai penjumlahan dari rata-rata di kelompoknya, ya, ditambah dengan error dari data di kelompoknya. Oke, μJ ini adalah rata-rata pada populasi ke J, jadi di kelompok populasinya yang ke populasi yang mana gitu ya. Kemudian EIJ ini error atau disebut juga deviasi simpangan baku, ya, nilai XIJ dari rata-rata populasinya. Jadi seberapa menjauh nilai tadi dari rata-rata populasinya. Nah, sehingga kita bisa peroleh dari model tadi bahwa deviasi atau simpangan baku nilai XIJ dari rata-rata populasinya ini adalah sama dengan data dari soal dikurangi dengan rata-rata dari populasinya di dalam kelompok tersebut. Nah, jika mu adalah rata-rata dari seluruh data pada K populasi, kalau tadi kan μJ ini berarti masing-masing rata-rata dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang ada mu ini adalah rata-rata dari seluruh data dari 3 populasi itu. Misalkan kita ambil mu-nya, rata-rata totalnya ada berapa. Nah, maka persamaan μJ tadi, rata-rata dari masing-masing populasi, itu sama dengan rata-rata total ditambah alfa J. Nah, alfa J ini berarti dari persamaan yang barusan kita bisa peroleh alfa J sama dengan μJ dikurangi mu. Rata-rata pada populasi ke J dikurangi rata-rata keseluruhan data. Nah, alfa ini apa sih? Alfa J adalah efek perlakuan atau pengaruh perlakuan ke J gitu ya, terhadap variabel terikat pada populasi ke J. Jadi, alfa di sini adalah efek perlakuannya, ada pengaruhnya tidak? Seperti itu ya, dari rata-rata populasi ke J dikurangi dengan rata-rata data keseluruhan. Dan pengaruh total dari keseluruhan ini kalau dijumlahkan dia harus 0 ya. Oke. Sehingga kita bisa ubah tadi model ANOVA-nya kan XIJ sama dengan μJ ditambah EIJ ya. Masing-masing data di dalam kelompok sampel itu sama dengan rata-rata kelompok sampel ditambah tadi deviasi baku atau simpangan baku dari rata-ratanya ya. Dia seberapa jauh nilai itu dari rata-ratanya. Nah, kita bisa ubah karena μJ itu sama dengan mu ditambah alfa J. Tadi di slide sebelumnya, μJ itu sama dengan mu ditambah alfa J. Jadi kita bisa mengubah ini ya, μJ-nya menjadi mu ditambah alfa J ditambah EIJ. Jadi maksudnya masing-masing data di dalam
data ANAVA ini bisa dicari menggunakan data kelompok, rata-rata kelompok ditambah efek perlakuan di kelompok tersebut ditambah EIJ, yaitu simpangan baku XIJ dari rata-rata populasinya, atau seberapa jauh data XIJ ini menjauh dari rata-ratanya. Nah, mu di sini adalah grand mean atau rata-rata seluruh data pada populasinya. Tadi alpha J ini adalah efek perlakuan atau pengaruh perlakuan dari kelompok ke J pada variabel terikat ya. Dan EIJ ini tadi sudah dijelaskan, galak atau error atau deviasi dari nilai tadi XIJ terhadap rata-rata populasi, artinya seberapa jauh nilai ini menjauh dari populasinya, dari rata-rata populasinya. Di sini dari 1 sampai N yaitu banyaknya data pada setiap kelompok, dan J di sini adalah banyaknya kelompok populasi, dan K di sini adalah cacah populasi atau kelompoknya ada berapa. Oke, kita akan tunjukkan model ANAVA pembuktiannya menggunakan contoh. Misalkan di sini diberikan 2 buah tabel ya. Tabel berikut adalah data populasi pada eksperimen 3 perlakuan, misalkan model pembelajaran P1, P2, dan P3. Model pembelajaran P1, P2, dan P3 dengan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar. Jadi maksud dari soal ini, misalkan kita akan mengambil 3 kelompok kelas, 3 kelas misalkan. Yang kelas pertama kita berikan perlakuan model P1, kelas kedua kita beri perlakuan model P2, dan kelas ketiga kita beri perlakuan model P3. Nah, model tadi itu kemudian dicek pengukurannya terhadap prestasi belajar. Ternyata hasilnya bisa disampaikan pada 2 tabel berikut. Ini ya untuk tabel yang pertama, hasil dari penerapan P1 ini hasilnya adalah 3, 4, 4, dan 5, P2-nya 5, 5, 3, 3, kemudian P3-nya 2, 4, 4, dan 6. Kita bahas tabel pertama dulu ya. Kemudian nanti berdasarkan tabel pertama ini kita akan mencari nilai alfa 1, alfa 2, dan alfa 3, yaitu efek perlakuan dari ketiga model tersebut terhadap prestasi belajar ya. Kemudian nanti hasilnya kita akan nyatakan pada setiap data menggunakan bentuk XIJ atau menggunakan model ANAVA tadi ya. XIJ sama dengan mu ditambah alpha J ditambah EIJ. Nah, kemudian nanti kita akan tentukan bagaimana kesimpulan untuk masing-masing data pada tabel pertama ini. Oke, berarti untuk model pertama ini pertama kali kita akan mencari dulu rata-rata keseluruhan ini ya. Rata-rata dari ke-12 data. Ini 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6, kemudian dibagi 12. Dan ini hasilnya ya. Kita beri nama mu atau grand mean, rata-rata keseluruhan. Maka totalnya ternyata 48 dibagi 12 hasilnya 4. Artinya rata-rata keseluruhan dari ketiga populasi tersebut rata-ratanya 4. Nah, berikutnya kita akan menentukan rata-rata masing-masing kelas atau rata-rata masing-masing perlakuan. Ini simbolnya mu J menggunakan model ANAVA yang tadi, yang pertama, yaitu mu J sama dengan mu ditambah alpha J, gitu ya. Jadi mu J ini nanti kita akan masukkan ke rumus adalah grand total mean, ini ya, grand mean ditambah dengan alpha J, gitu ya. Alpha J. Nah, kenapa? Karena kita nanti akan cari efeknya. Alpha J-nya kalau dilihat dari rumus ini, maka kita nanti bisa peroleh alpha J sama dengan mu J dikurangi mu. Jadi menentukan efek perlakuannya. Efek perlakuan J itu tadi kan kelompok ya. Kelompok P1, P2, atau P3 ini bisa dicari melalui rata-rata masing-masing kelompok dikurangi rata-rata total yang 4 ini.
Nah, berarti langkah selanjutnya kita akan cari dulu mu1, mu2, dan mu3. Atau mu P1, mu P2, dan mu P3. Tadi kan nama perlakuannya adalah P1, P2, dan P3. Nah, berarti kita cari tadi rata-ratanya. Ini ya, untuk data P1, 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5, bagi 4 ya. Kemudian rata-rata P2 tadi nanti 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3 sama dibagi 4. Kemudian P3 pun sama 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6 dibagi 4. Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasilnya ternyata 16 dibagi 4, hasilnya 4. Mu1 berarti rata-rata kelompok P1 itu 4, rata-rata kelompok P2 juga 4, rata-rata kelompok P3 juga 4. Nah, karena kita sudah tahu tadi rata-rata total dan rata-rata masing-masing kelompok, kita bisa tentukan modelnya efek perlakuan tadi menggunakan rumus mu J dikurangi mu. Berarti untuk alfa 1, berarti ini sama dengan mu1 kurangi mu. Untuk alfa 2, mu2 dikurangi mu. Untuk alfa 3 juga sama, mu3 dikurangi mu. Nah, karena nilai mu-nya sama, mu1 4, mu-nya 4, ini mu2 4, mu-nya juga 4, mu3 4, mu-nya juga 4. Nah, maka hasil pengurangannya pun jadi semuanya 0 gitu ya. Nah, bisa dilihat dari data ini, kita bisa simpulkan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya, rata-rata ketiga kelompok populasi tadi itu sama, gitu ya, sama. Dan kita juga bisa melihat dari alfanya, ternyata efek perlakuan P1 sama dengan efek perlakuan P2 sama dengan efek perlakuan P3 yang sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruhnya. Nah, keadaan seperti ini, jadi ketika rata-rata sama, otomatis ini efek perlakuannya pun hasilnya 0. Jadi, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat. Nah, itu adalah bukti dari model ANAVA. Oke, setelah kita tahu tadi di soalnya kan carilah alfa gitu ya dan nyatakan setiap data. Nah, tadi sudah kita tahu kesimpulannya, kita akan nyatakan setiap data dalam bentuk model ini. XIJ sama dengan mu ditambah alfa J ditambah EIJ. XIJ itu adalah data ya. Jadi data di kelompok P1, data di kelompok P2, dan data di kelompok P3 kita ubah ke dalam rumus mu ditambah alfa J ditambah EIJ. Untuk kelompok pertama tadi nilainya adalah 3, 4, 4, dan 5 ya. Misalkan di kelompok pertama data pertama berarti X11 yaitu nilainya tadi 3. 3 ini kita ubah ke dalam persamaan mu tambah alfa 1 ditambah error atau simpangan baku dari 11. Tadi mu-nya adalah 4, kemudian alfa 1-nya 0, ditambah E11 hasilnya harus 3. Berarti errornya atau simpangan bakunya atau deviasi bakunya adalah negatif 1. Nah, begitupun untuk data kedua di kelompok tadi P1. Jadi dinamakan X21. Ini datanya kan 4. 4 ini kita ubah ke dalam bentuk mu ditambah alfa 1 ditambah E21. Jadi 4, tadi mu-nya 4, ditambah alfa 1-nya 0, ditambah E21. Supaya hasilnya 4, berarti E21-nya 0. Sama dan seterusnya. Begitupun untuk data kelompok kedua. Begitupun untuk data di kelompok kedua. Nah, misalkan ini X12, data pertama di kelompok kedua yaitu 5. Nah, kita ubah 5 ini ke dalam bentuk mu ditambah alfa 2, efek perlakuan di kelompok kedua, ditambah E12, yaitu tadi simpangan baku atau deviasi baku dari data X12 terhadap rata-ratanya. Jadi ini di sini kita jumlahkan 4 ditambah 0 ditambah E12 hasilnya harus 5. Maka E12 atau simpangan bakunya untuk X12 adalah 1. Begitupun berlaku dan seterusnya. Nah, begitupun untuk yang di kelompok 3. X13 berarti data pertama di kelompok ketiga yaitu angka 2.
Nah, angka 2 ini kita ubah ke dalam bentuk mu ditambah alfa 3 ditambah E13. Mu-nya tadi sama 4, alfanya juga sama 0, dan E13-nya diperolehlah negatif 2. Nah, jadi hari ini kita sudah bisa membuktikan model dari data ANAFA berdasarkan data populasinya. Kalau data populasinya sedikit. Nah, kalau populasinya itu sangat banyak, berarti kan tidak mungkin menggunakan data populasi, sehingga proses pendekatannya adalah menggunakan data sampel. Nah, begitu ya. Begitupun untuk contoh yang kedua. Ini, contoh yang kedua, modelnya masih sama, misalkan P1 di kelas pertama, P2 di kelas kedua, dan P3 di kelas ketiga. Tapi di sini prestasi belajarnya berbeda. Ya, datanya masih sama 12. Ini 2334, ini 5533, kemudian 3557. Nah, kita juga akan buktikan lagi tadi model ANAFA-nya, kesimpulannya bagaimana ya. Kita lihat di jawaban model kedua. Nah, ini jawaban model kedua. Untuk grand mean-nya, rata-rata totalnya sama. Tadi jumlahkan seluruh data ke 12 data, dibagi 12, ternyata hasilnya 4. Kemudian kita juga cari, sama seperti jawaban nomor 1, kita cari rata-rata P1, rata-rata P2, dan rata-rata P3. Ternyata diperoleh hasil yang berbeda. Rata-rata P1 3, rata-rata P2 4, dan rata-rata P3-nya 5. Nah, sehingga pasti alfanya pun berbeda, karena tadi rumusnya adalah alfa J sama dengan mu J dikurangi mu. Berarti alfa pertama, efek perlakuan di kelas P1 itu sama dengan 3 ya, mu 1, 3 dikurangi 4, jadi negatif 1. Kemudian alfa 2, 4 dikurangi 4, hasilnya 0. Kemudian alfa 3, 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Nah, keadaan seperti ini kita bisa lihat datanya mu 1 ternyata tidak sama dengan mu 2. Mu 2 tidak sama dengan mu 3. Mu 1 tidak sama dengan mu 3. Jadi artinya terdapat perbedaan rata-rata di antara ketiga populasi. Atau kita bisa juga lihat dari alfanya. Ternyata alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 itu tidak semuanya 0 gitu. Ada yang negatif 1 dan ada yang 1. Jadi di sini bisa kita tulis tidak semua alfa J bernilai 0. Nah, ketika rata-ratanya tidak ada yang tidak sama, kemudian ada juga alfa yang tidak bernilai 0, maka keadaan seperti ini menunjukkan bahwa ada pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat. Jadi artinya sebetulnya ketiga perlakuan tadi P1, P2, P3 terhadap prestasi belajar ternyata berbeda efeknya gitu, atau bisa dikatakan ketiga perlakuan tadi tidak memberikan efek yang sama. Itu adalah model dari pembuktian ANOVA, tapi berdasarkan data populasi. Nah, jika datanya sampel, nah maka model ini susah digunakan karena memang harus menghitung rata-rata ya, dan datanya juga pasti banyak kalau datanya populasi. Nah, oleh karena itu kita akan gunakan ANAFA 1 jalur dalam uji statistik. Nah, berikutnya adalah hipotesis pada ANAFA 1 jalur. Nah, hipotesis pada ANAFA 1 jalur ini boleh dituliskan yang mu atau boleh alfa. Seperti ini. Untuk menuliskan mu, misalkan yang dibandingkan adalah mu-nya. Berarti tulisannya tadi mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan sebanyak K ya, sama dengan mu K. Dalam bahasa verbalnya rata-rata semua kelompok sama rata-ratanya. Nah, H1-nya berarti bandingkan antara dua buah kemungkinan di antara dua buah rata-rata. Misalkan mu 1 tidak sama dengan mu 2, atau mu 2 tidak sama dengan mu 3, atau mu 1 tidak sama dengan mu 3, atau dan seterusnya sampai mu K min 1 tidak sama dengan mu K. Kalimat verbalnya paling sedikit ada dua rata-rata yang tidak sama. Ini, jadi hipotesisnya boleh digunakan pembanding rata-rata. Atau hipotesisnya menggunakan yang kedua, yang dilihat adalah alfanya atau efeknya. Hipotesis nolnya dituliskan alfa 1 sama dengan alfa 2 dan seterusnya sampai dengan alfa K sebanyak
kelompok sampelnya ini sama dengan 0. H1-nya paling sedikit ada 1 alfa J yang tidak 0. Maknanya apa ini? Tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau H1-nya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, H1-nya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, nanti ini tergantung soalnya. Jadi variabel bebasnya apa? Ubah hipotesisnya. Variabel terikatnya apa? Ubah sesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, itu yang bisa digunakan pada ANAFA satu jalur. Jadi hipotesisnya boleh menggunakan rata-rata, boleh juga menggunakan efek perlakuan dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, tetapi harus dicatat di sini bahwa pengaruh atau efek yang dimaksud adalah perbedaan rata-ratanya pada K populasi, bukan seperti pengaruh dalam regresi. Kalau regresi kan merupakan sebab akibat, jadi harus dibedakan pengaruh yang dimaksud pada ANAFA ini lebih ke perbedaan rata-rata gitu, bukan seperti yang diakibatkan oleh regresi yang merupakan sebab akibat. Oke, tadi yang akan dibahas pada ANAFA satu jalur ini ada dua, ada ANAFA satu jalur sel sama dan ANAFA satu jalur sel tak sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mempelajari tentang ANAFA satu jalur sel sama. Apa maknanya? Sel sama itu artinya masing-masing kelompok sampel berukuran sama, yaitu N. Jadi anggota datanya itu sejumlah N. Dan terdapat K buah kelompok sampel. Jadi misalkan ada 3 kelas, sehingga banyaknya sampel seluruhnya adalah NK. Jadi N kali K buah. Jadi kalau misalkan masing-masing, tadi ada 3 buah kelas, masing-masing kelas isi siswanya ada 20, berarti ada 20 kali 3 sampelnya. Misal seperti itu. Nah, adapun tata letaknya seperti ini perlakuan kelompok sampel. Jadi kalau ada 3 kelompok, ini kolomnya ada 3, kalau ada K kelompok, kolomnya sebanyak K. Gitu ya. Dan masing-masing kolom ini adalah nilainya. X11 berarti nilai pertama di kelompok 1. X12 nilai pertama di kelompok kedua dan seterusnya sampai X1K nilai pertama di kelompok K. Begitupun sampai nilai terakhir, ini XN1 nilai terakhir di kelompok 1, XN2 nilai terakhir di kelompok 2 dan seterusnya XNK nilai terakhir di kelompok K. Nah, nanti kita akan melihat jumlahnya. T1 jumlah dari nilai X11 sampai XN1, T2 jumlah dari nilai X12 sampai XN2, dan seterusnya. TK ini adalah jumlah dari X1K sampai XNK. Nah, penjumlahan dari jumlah ini T1, T2, dan seterusnya sampai TK dijumlahkan lagi, namanya T double dot. Jadi T double dot ini adalah jumlah dari seluruh jumlah, atau bisa juga dikatakan jumlah seluruh data. Nah, begitupun rata-rata, ini X1 bar adalah rata-rata dari kelompok pertama, X2 bar rata-rata dari kelompok kedua, dan seterusnya. XK bar rata-rata dari kelompok ke K, dan rata-rata dari seluruh rata-ratanya atau rata-rata dari seluruh data X11 sampai XNK disimpan dalam simbol X double dot bar. Gitu ya. Oke, statistik uji ANAFA satu jalur. Untuk statistik uji ANAFA satu jalur ini menggunakan rumus F ya, di mana F ini adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. S1 kuadrat di sini adalah estimator varians antar kelompok, dan S2 kuadrat adalah estimator varians dalam kelompok. Nah, untuk estimator varians antar kelompok dari sigma kuadrat dengan derajat kebebasan K-1, ini simbolnya tadi S1 kuadrat. S1 kuadrat ini dapat dicari dengan rumus JKA dibagi K dikurangi 1. Nah, JKA ini adalah jumlah kuadrat perlakuan. Sedangkan K-1 adalah derajat kebebasan perlakuan. Nah, hasil dari jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat kebebasan perlakuan disebut juga sebagai rata kuadrat perlakuan atau RKA.
Nah, jadi estimator varians antar kelompok ini bisa sama dengan rata kuadrat perlakuan. Oke, berikutnya estimator untuk variansi dalam kelompok dari sigma kuadrat dengan derajat kebebasan NK min K disebut S2 kuadrat atau estimator varians dalam kelompok. Nah, S2 kuadrat ini rumusnya adalah JKG dibagi NK min K. JKG di sini adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat kebebasan galat. Nah, jadi NK min K adalah derajat kebebasan galat. Nah, hasil bagi jumlah kuadrat galat dengan derajat kebebasannya itu diberi nama rata kuadrat galat atau RKG. Jadi, estimator varians dalam kelompok S2 kuadrat ini juga bisa dikatakan sebagai RKG. Nah, sehingga nanti rasionya atau hasil baginya yang disebut dengan distribusi F. F ini adalah hasil bagi antara estimator varians antar kelompok dan estimator varians dalam kelompok. Ini ya adalah nilai dari variabel random Fisher dengan derajat kebebasan K-1 dan NK-K. Jadi nanti kita bisa bandingkan dengan F tabel. Nah, tadi dengan S1 kuadrat merupakan rata-rata kuadrat perlakuan atau RKA dan S2 kuadrat adalah rata-rata kuadrat galat atau RKG. Nah, sehingga rumus untuk uji ANAFA 1 jalur ini sama dengan RKA dibagi RKG. Di mana RKA adalah estimator varians antar kelompok dan RKG adalah varians estimator dalam kelompok. Nah, berikutnya adalah statistik daerah kritisnya. Daerah kritis untuk uji ANAFA 1 jalur ini disimbolkan dengan DK adalah F, di mana nilai F hitung yang tadi kita hitung itu harus lebih besar daripada F tabel. Nah, ini F tabel. Jadi nanti kita bisa lihat di distribusi Fisher untuk alfa tertentu dengan derajat bebas pertama K-1 dan derajat bebas keduanya NK-K. Nah, sehingga ini formula untuk menghitung uji ANAFA secara garis besar kita simbolkan dalam tabel seperti ini. Jadi, di sini ada sumber variansi, yaitu perlakuan, simbolnya A, galat, simbolnya G, dan total, simbolnya T. Kemudian di sini ada jumlah kuadrat, simbolnya JK, untuk derajat kebebasan, simbolnya DK, kemudian rata-rata kuadrat, simbolnya RK, dan di sini nilai F. Nah, untuk jumlah kuadrat A, tadi JKA, berarti di sini, nah ini adalah rumus dari JKA, sehingga kita akan mencari jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus, ini, sigma TJ kuadrat dibagi N dikurangi T double dot kuadrat dibagi NK. Nah, sigma TJ di sini adalah jumlah total dari masing-masing kelompok, dikuadratkan dulu, masing-masing kelompok totalnya berapa, dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan. Nanti hasil penjumlahannya dibagi sebanyak jumlah data di masing-masing kelompok tersebut. Kemudian nanti dikurangi dengan T double dot, dikuadratkan, ini jumlah seluruh data, dari jumlah keseluruhan data itu kemudian dikuadratkan, dibagi dengan perkalian dari masing-masing kelompok dikalikan dengan jumlah kelompoknya. Ya, jadi untuk menentukan JKA ini rumusnya. Kemudian menentukan JKG atau jumlah kuadrat galat, ini adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Jadi nanti tinggal mengurangi saja jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Nah, untuk mencari jumlah kuadrat total atau JKT, ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus sigma ya. Sigma dari XIJ kuadrat dikurangi T double dot kuadrat dibagi NK. Maksudnya, ini adalah seluruh data, masing-masing data dari seluruh kelompok, masing-masingnya dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Ini simbol samnya jumlah, nanti hasil penjumlahannya dikurangi dengan jumlah seluruh data yang dikuadratkan. Kalau tadi masing-masing data dulu dikuadratkan, kalau ini dijumlahkan dulu kemudian dikuadratkan, dibagi dengan perkalian dari jumlah data dalam kelompok dikali banyaknya kelompok.
Nah, itu adalah rumus untuk menentukan jumlah kuadrat, baik perlakuan, jumlah kuadrat galat maupun jumlah kuadrat total. Nah, kemudian berikutnya adalah derajat kebebasan. Tadi sudah disinggung di awal bahwa derajat kebebasan perlakuan atau DKA ini rumusnya adalah K dikurangi 1. K di sini adalah banyaknya kelompok dikurangi 1. Sedangkan derajat kebebasan galat ini NK min K. N-nya adalah jumlah data pada masing-masing kelompok, K-nya jumlah kelompok. Jadi NK kalikan dulu data di masing-masing kelompok dengan banyaknya kelompok, kemudian dikurangi banyaknya kelompok. Nah, selanjutnya mencari rata-rata kuadrat atau RK. Nah, untuk rata-rata kuadrat perlakuan atau RKA, rumusnya adalah JKA dibagi DKA atau JKA dibagi K-1. Jadi, kolom yang ini hasil dari JKA dibagi dengan derajat kebebasan K-1. Begitupun untuk rata-rata kuadrat galat RKG, dan ini hasilnya adalah nilai F yang F hitung, yaitu nilai hasil uji ANAFA secara perhitungan. Oke, contoh soal uji ANAFA, misalkan kita akan melihat pengaruh atau efek dari kelima jenis obat gatal ya. Misalkan saya punya 5 jenis obat gatal, misalkan tipe A, B, C, D, dan E. Dan kita akan melihat apakah obat sakit gatal jenis A, B, C, D, E tersebut memberikan efek yang sama untuk menghilangkan rasa gatal. Obat-obatan tersebut diberikan kepada 5 kelompok yang berbeda, yang masing-masing beranggotakan 5 orang, dan sedang mengalami sakit gatal pada kulit dengan karakteristik yang sama. Nah, adapun data lengkap hilangnya rasa gatal ini bisa dilihat pada tabel ya. Nah, jika alfanya 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa kelima jenis obat sakit gatal tersebut memberikan efek yang sama jika diasumsikan semua persyaratan uji analisis variansinya dipenuhi? Nah, di sini ada data jenis obat ya. Misalkan jenis obat gatal A ini menghilangkan rasa gatalnya pada 5 orang ini berbeda-beda. Ada yang 5 jam, 4 jam, 8 jam, 6 jam, dan 3 jam. Kemudian obat sakit gatal jenis B ini juga berbeda-beda. Ada yang menghilangkan rasa gatalnya selama 9 jam, 7 jam, 8 jam, 6 jam, dan 9 jam. Obat jenis C ini 3 jam, 5 jam, 2 jam, 3 jam, dan 7 jam. Kemudian jenis obat D ada yang 2 jam, 3 jam, kemudian 4 jam, 1 jam, dan 4 jam. Kemudian yang jenis E ini ada yang 7 jam, 6 jam, 9 jam, 4 jam, dan 7 jam. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, sama ketika kita menyelesaikan analisis pengujian hipotesis, maka prosedurnya sama seperti uji pengujian hipotesis sebelumnya, yaitu yang pertama, rumuskan dulu hipotesisnya. Nah, merumuskan hipotesisnya ini bisa dilihat H0-nya saya gunakan yang kategori perbedaan rata-rata atau persamaan rata-rata. Jadi yang saya gunakan di sini ada mu ya. Jadi di sini mu 0 sama dengan H0 H0 di sini mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D sama dengan mu E. Atau kalimat verbalnya, kelima jenis obat gatal tersebut memberikan efek yang sama terhadap hilangnya rasa gatal. Nah, untuk H alternatifnya, ini paling sedikit ada satu pasangan mu I yang tidak sama dengan mu J. Jadi di sini kalimat verbalnya paling sedikit ada satu jenis obat gatal yang tidak memberikan efek yang sama terhadap hilangnya rasa gatal. Nah, kemudian langkah yang kedua masih sama, menentukan taraf signifikansi alfa. Tadi di soal ditentukan 5%. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menentukan statistik uji F, di mana rumusnya tadi RKA dibagi RKG, yaitu rata kuadrat perlakuan dari kelima jenis obat gatal ini dibagi dengan rata-rata
kuadrat galat. Nah, karena ini agak panjang dan agak banyak, kita akan gunakan bantuan Microsoft Excel. Oke, cara menghitung analisis variansi di dalam Microsoft Excel, kita tulis dulu data kelompok obatnya, ada 5 kelompok. Kemudian karena masing-masing kelompok ada 5 sampel, maka ini datanya disebut dengan sel sama ya. Kemudian kita inputkan datanya. Kelompok A ada 5, 4, 8, 6, 3. Kelompok B 9, 7, 8, 6, 9. Kelompok C 3, 5, 2, 3, 7. Kelompok D 2, 3, 4, 1, 4. Kelompok E 7, 6, 9, 4, 7. Kemudian kita tulis di sini di berikutnya mencari jumlah atau simbolnya TJ gitu ya. Kemudian rata-rata ini X. Oke, kemudian kita menghitung jumlah TJ ya. Kemudian di sini ada X bar J, artinya rata-rata dari masing-masing kelompok. Kemudian ada TJ kuadrat, kuadrat dari jumlahnya. Kemudian ada jumlah keseluruhan data, ini simbolnya T double dot. Kemudian ada rata-rata keseluruhan data, simbolnya X bar double dot. Kemudian derajat kebebasan perlakuan, DKA, derajat kebebasan galat, DKG. Kemudian nanti di sini di kolom sebelah kanan ada kuadrat data jenis obat. Ini ada A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, D kuadrat, dan E kuadrat. Kemudian di bawahnya ada sigma XIJ kuadrat yang merupakan penjumlahan dari keseluruhan data ini. Kemudian ada sigma TJ kuadrat. Kemudian ada JKT, jumlah kuadrat total. JKA, jumlah kuadrat perlakuan. JKG, jumlah kuadrat galat. RKA, rata-rata kuadrat perlakuan. RKG, rata-rata kuadrat galat, dan F hitung. Nah, sebelah kanan ini adalah rumus untuk menghitungnya supaya kita paham dan kita tidak lupa dengan rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari masing-masing kelompok sampel. Kita gunakan menu sum, kemudian di blok seperti ini. Nah, untuk data B, C, D, dan E kita tarik saja ke samping. Nah, maka diperoleh jumlah data kelompok A itu 26, kelompok B 39, kelompok C 20, kelompok D 14, dan kelompok E 33. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata masing-masing kelompok atau simbolnya XJ bar. Nah, ini kita tinggal menggunakan rumus average. Kemudian sama, kita blok datanya seperti ini. Untuk kelompok B, C, D, dan E kita tinggal tarik saja. Nah, maka diperoleh rata-rata kelompok A 5,20, kelompok B 7,80, kelompok C 4, kelompok D 2,80, dan kelompok E 6,60. Berikutnya kita akan mencari kuadrat dari jumlah. Nah, caranya adalah kita akan mengkuadratkan hasil jumlahnya. Untuk kelompok A berarti diklik sel B8 kemudian dikuadratkan. Nah, untuk kelompok B, C, D, dan E kita tinggal tarik saja. Nah, maka kita peroleh kuadrat dari jumlah kelompok A 676, kuadrat dari jumlah kelompok B 1521, kuadrat dari jumlah kelompok C adalah 400, kuadrat dari jumlah kelompok D adalah 196, dan kuadrat dari jumlah kelompok E adalah 1089. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari jumlah keseluruhan data atau disebut dengan T double dot, T dot dot. Caranya adalah kita bisa menjumlahkan seluruh data seperti ini, sum, kemudian seluruh data dari kelompok A sampai kelompok E kita blok. Seperti ini, hasilnya 132. Atau kita bisa juga gunakan rumus sum dari jumlah.
jumlah dari jumlah. Nah, ini yang kita jumlahkan, karena ini juga merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing kelompok. Hasilnya selalu sama. Jadi silahkan mau menggunakan jumlah dari penjumlahan TJ atau mau menggunakan jumlah dari langsung keseluruhan data. Nah, untuk rata-rata keseluruhan data, ini simbolnya X double dot bar. Ini pun sama, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus average blok seluruh data seperti ini. Atau hasilnya 5,28 ya. Atau kita bisa mencari rata-rata dari rata-ratanya. Rata-rata ini. Hasilnya pun sama. Seperti itu. Kemudian untuk mencari derajat kebebasan perlakuan atau DKA, ini rumusnya adalah K dikurangi 1. K di sini adalah kelompok sampel. Berarti ini ada 5 kelompok sampel dikurangi 1. Jadi kita peroleh derajat kebebasan perlakuannya 4. Nah, untuk derajat kebebasan Galat, ini rumusnya adalah NK min K. N-nya berarti masing-masing kelompok sampel datanya 5, dikalikan dengan K ada 5 juga, dikurangi dengan K 5. Jadi hasilnya adalah 20. Nah, data berikutnya kita akan mencari kuadrat dari masing-masing data. Nah, berarti kita akan kuadratkan masing-masing data pada masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok A kuadrat, misalkan ini data pertamanya 5, tinggal kita kuadratkan, hasilnya 25. Untuk data berikutnya tinggal ditarik ke bawah saja. Begitupun untuk yang kelompok B, data pertamanya 9, kita kuadratkan. Untuk data berikutnya sama, kita tarik. Kemudian kelompok C, data pertamanya 3, dikuadratkan. Untuk data berikutnya kita tarik. Kemudian kelompok D juga sama, data pertamanya adalah 2, kita kuadratkan. Data berikutnya kita tarik saja. Kemudian kelompok E, data pertamanya 7, kemudian kita kuadratkan, hasilnya 49. Untuk data berikutnya tinggal ditarik saja. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jumlahnya TJ dari A kuadrat. Jadi jumlah dari A kuadratnya ini tinggal diperoleh sum, kemudian blok ya. Jadi jumlah kuadrat dari seluruh anggota di dalam jumlah kuadrat ya dari seluruh anggota di dalam kelompok A, ini hasilnya 150. Jumlah kuadrat dari seluruh data di kelompok B 311. Jumlah kuadrat dari seluruh data kelompok C 96. Jumlah kuadrat dari seluruh data kelompok D 46, dan jumlah kuadrat dari seluruh data kelompok E 231. Nah, oke, berikutnya kita akan mencari jumlah seluruh data yang dikuadratkan. Ini simbolnya adalah sigma J 1 sampai K, sigma I 1 sampai N, X I J kuadrat. Artinya I di sini kan baris kolom seluruh data. Ini misalkan ini 25 ini adalah X11 kuadrat. X11-nya adalah 5 tadi. Ini baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua, ini 9. Baris pertama, kolom ketiga, 3. Baris pertama, kolom keempat, 2. Baris pertama, kolom kelima, 7. Yang ini baris kedua, kolom pertama, dan seterusnya. Yang ini adalah baris kelima, kolom kelima. Nah, jadi simbolnya adalah XIJ. Nah, karena ini yang diminta XIJ kuadrat, berarti yang kita gunakan adalah hasil kuadratnya. Ini X11 kuadrat, ini X12 kuadrat, X13 kuadrat, X14 kuadrat, X15 kuadrat, sampai yang terakhir ini X55 kuadrat. Nah, sehingga jumlahnya kita tinggal jumlahkan saja sum dari seluruh data kuadrat. Seperti ini.
Hasilnya 834, atau kita bisa juga jumlahkan dari jumlah kuadratnya. Yang ini. Ya, hasilnya pasti sama. Oke, berikutnya adalah sigma TJ kuadrat. Jadi ini jumlah dari jumlah data yang dikuadratkan. Nah, ini tadi kan sudah kita cari TJ kuadratnya. Seperti ini. Nah, kita tinggal jumlahkan saja dari data TJ kuadrat. Nah, diperoleh hasil 3882. Nah, berikutnya kita akan masuk ke rumus, yaitu rumus JKT. Nah, JKT ini adalah sigma tadi, sigma XIJ kuadrat dikurangi T double dot kuadrat dibagi NK. Nah, kita sigma XIJ-nya kita sudah punya. Ini tinggal blok saja, 834, diklik ya, dikurangi. Nah, ini T double dot kuadrat. Nah, ini ya, T double dot kuadrat, berarti ini dikuadratkan dibagi NK. N-nya 5, K-nya 5 juga. Seperti ini ya. Jadi ulang lagi. Ini T double dot kuadrat. T double dotnya 132 dikuadratkan dibagi NK. Ini di dalam kurung karena biar dibagi dulu baru hasilnya dikurangi. Nah, hasilnya adalah 137, berikutnya JKA. Nah, JKA ini rumusnya adalah sigma TJ kuadrat dibagi N. Berarti ini sigma TJ kuadrat. Tadi yang kita sudah cari. Ini dibagi N. N-nya N kecil ya, berarti 5. Kemudian dikurangi T double dot kuadrat. Berarti ini dikuadratkan, kemudian dibagi NK. N-nya adalah 5, K-nya juga 5. Nah, maka hasilnya adalah 79, Oke, berikutnya adalah JKG. Nah, JKG ini rumusnya adalah JKT dikurangi JKA. Jadi hasilnya adalah 57,60. Berikutnya, kita akan mencari nilai RKA. RKA ini adalah JKA dibagi DKA. Berarti ini JKA dibagi DKA. Hasilnya 19,86. Kemudian RKG, ini rumusnya adalah JKG dibagi dengan DKG. Ini hasilnya 2,88. Kemudian kita akan menentukan F hitung, rumusnya adalah RKA dibagi RKG. Dan hasilnya adalah hasilnya adalah 6,9. Nah, selanjutnya hasil dari perhitungan tadi kita tulis dalam rangkuman analisis variansi. Di sini ada sumber varians, ada perlakuan. Di sini ada sumber variansi mulai dari perlakuan A, galat, G, total, T, kemudian ada jumlah kuadrat, JK, JKA yang di sini, ini JKG, ini JKT, kemudian derajat kebebasan, ini DKA, ini DKG, kemudian rata-rata kuadrat RKA, ini RKG, dan nilai amatan F. Nah, kita tinggal masukkan saja tadi derajat perlakuan JKA 79,44, kemudian JKG 57,60, JKT-nya tadi 137,04, kemudian DKA tadi kita punya 4, DKG 20, kemudian rata kuadratnya 19,86, rata kuadrat galatnya 2,88, dan nilai amatannya 6,90.
Nah, selanjutnya hasil perhitungan itu kita simpan ke dalam poin C tadi ya, di dalam proses pengujian hipotesis bersama rangkuman hasil uji ANAFA-nya. Selanjutnya kita akan menentukan daerah kritis atau daerah tolak H0. Tadi di dalam rumus daerah kritis uji ANAFA satu jalur ini DK-nya adalah F, di mana F hitung itu harus lebih besar daripada F tabel. Nah, ini adalah F tabel. F tabelnya adalah F dengan alfa 0,05, derajat bebas satunya 4, dan derajat bebas keduanya 20. Ya, 4 dan 20. Nah, oke, ini adalah tabel F dengan derajat bebasnya 0,05. Nah, di sini di dalam F ini ada yang namanya V1 dan ada V2. V1 itu adalah derajat bebas pertama atau derajat bebas perlakuan. Kalau V2 berarti derajat bebas galat. Tadi kita sudah tahu derajat bebas perlakuannya adalah 4. Ya, berarti kita lihat di kolom 4. Ini alfanya khusus untuk 0,05. Kemudian derajat bebas keduanya atau derajat bebas galatnya adalah 20. Ini 1, 2, 3, 4 ya, kemudian ini 20, dan ini hasilnya adalah 2,87. Nah, ini sehingga kita bisa tentukan bahwa daerah kritisnya adalah F, di mana F hitung itu harus lebih besar dari 2,87. Nah, selanjutnya kita buat bagan ya untuk menentukan daerah kritisnya. Misalkan di sini 2,87. Ini tadi daerah kritis atau daerah tolak H0 itu ketika dia F hitungnya berada di sebelah kanan 2,87. Sehingga ini yang sebelah kanan kita beri tanda daerah tolak H0 atau daerah kritis, dan yang sebelah kirinya daerah terima H0. Kemudian berikutnya kita bandingkan nilai F hitung yang tadi kita sudah hitung adalah 6,90. Nah, 6,90 itu ternyata posisinya lebih kanan atau lebih besar dari F tabel yang hanya 2,87. Sehingga F 6,90 ini berada di daerah tolak H0. Artinya H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka kesimpulannya kelima jenis obat gatal tadi memberikan efek yang berbeda dalam menghilangkan rasa gatal. Paling sedikit ada satu obat gatal yang memberikan efek yang berbeda dalam menghilangkan rasa gatal. Nah, tetapi kelemahan uji ANAFA ini hanya sampai melihat perbedaan saja. Jadi tidak bisa lebih lanjut lagi untuk menganalisis mana yang paling baik di antara kelima tersebut. Nah, sehingga nanti kita akan uji lanjut untuk uji lanjut pasca ANAFA setelah melakukan uji ANAFA. Jadi ada lanjutannya. Oke, mungkin itu adalah salah satu pembahasan tentang uji ANAFA satu jalur.